Halo semuanya, perkenalkan nama saya Violeta Margareta dengan NIM 705220203 dari kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalaman yang pernah saya alami yang berkaitan dengan materi yang pernah disampaikan, yaitu PERMA. PERMA ini merupakan singkatan dari huruf P, yaitu positive emotion, E itu engagement, R relationship, M meaningful life, dan A achievement atau accomplishment. Oke, dari pembahasan yang pertama, saya akan membahas positive emotion. Jadi, positive emotion ini merupakan perasaan positif yang sangat diperlukan diri kita untuk merasakan suatu kebahagiaan. Jadi, positive emotion ini juga membantu kita untuk bangkit dari keadaan yang sulit dan membantu kita juga untuk berkembang serta meningkatkan well-being. Jadi pembagian emosi positif itu terdiri dari 3 masa. Yang pertama masa lalu terdiri dari gratitude and forgiveness. Yang kedua masa kini terdiri dari flow and mindfulness. Dan ketiga masa depan optimism and hope. Nah, gratitude itu artinya dengan kita berbuat baik kepada orang lain dan membutuhkan suatu pengorbanan. Yang kedua, forgiveness itu artinya dengan kita memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita dan tidak adanya keinginan dalam diri kita untuk membalas dendam kepada orang tersebut. Yang ketiga, mindfulness itu artinya dengan kita memberi perhatian dengan sengaja, natural, dan tanpa menghakimi. Yang berikutnya itu flow. Flow itu merupakan kesenangan dalam mengerjakan sesuatu dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Jadi positive emotion ini terdiri dari 4 macam respon. Yang pertama aktif konstruktif, artinya itu dukungan antusias. Jadi seringkali orang-orang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, tetapi ada saja orang-orang di sekitarnya pula yang datang kepadanya dan mendukung apa saja yang dia lakukan. Setelah itu positif. Yang kedua ini adanya aktif destruktif, itu merupakan respon untuk menjatuhkan seseorang. Jadi mengkritik seseorang tanpa membangun. Nah, yang ketiga pasif konstruktif, artinya seseorang ini hanya sekedar merespon saja gitu. Yang keempat namanya pasif destruktif, yaitu respon dengan merespon tetapi mengabaikan pembicaraan langsung gitu. Jadi mengalihkan pembicaraan. Dalam kehidupan ini, kita harus memunculkan emosi positif dalam diri kita sendiri, seperti banyak-banyak bersyukur, bahagia, harapan, dan cinta. Jadi saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang pernah saya alami berkaitan dengan positive emotion, bersyukur, bahagia, dan rasa cinta. Jadi kejadian ini saya alami sekitar tahun 2021 pas COVID itu lagi marak-maraknya banget dan orang-orang anggap COVID ini merupakan penyakit yang aib bagi mereka. Jadi pada hari itu papa saya tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan yang lemes parah, pucat, dan ngerasa kesakitan. Sebenarnya saya ngerasain shock banget karena saya tidak pernah ngeliat papa ngerasa sakit itu. Kemudian dia tiduran di rumah dalam keadaan yang sangat pucat dan lemes parah dan pusing. Kemudian dia mengeluh terus-terusan sampai bilang udah gak kuat lagi. Dan mendengar hal itu saya langsung rasa takut, sedih banget karena takut papa itu kenapa-napa. Tapi untungnya kita ini sekeluarga ini gerak cepat untuk bawa papa ke dokter, nggak ke rumah sakit pada saat itu karena rumah sakit sedang full orang-orang COVID gitu. Jadi akhirnya pas sampai dokter papa di swab PCR gitu. Kebesokannya dikabarin kalau dia positif. Panik, sedih, takut, kecewa karena baru pernah merasakan COVID pertama kali. Jadi takut juga papa kenapa-napa karena papa juga punya penyakit bawaan, yaitu ada penyakit pada paru-parunya gitu. Jadi setelah tahu papa positif COVID, saya, mama, dan adik juga sudah mengira bahwa kita juga akan terpapar COVID juga. Ternyata benar saja kebesokannya kami terpapar COVID bersama. Nah, perasaan yang saya rasakan pada saat itu, saya merasakan kesakitan dan takut juga karena saya baru pertama kali kena COVID dan banyak banget berita-berita di luar sana yang bikin saya ngedown, sedih karena banyak sekali orang-orang yang meninggal pada saat itu. Jadi membuat saya ngerasa ngedown, kepikiran, dan terlebih kepikiran juga ke papa karena papa juga mengidap penyakit bawaan gitu. Tetapi karena adanya kejadian tersebut, banyak banget teman-teman saya maupun dari keluarga, bahkan sudah teman-teman lama pada saat itu yang membantu ngirimin obat, makanan, barang-barang dari teman-teman, saudara. Dan saya merasakan selama 7 hari berturut-turut dalam seminggu itu
itu tidak ada hentinya yang nyemangatin saya sekeluarga dan memantau kondisi serta mengirimkan makanan setiap hari. Saya sangat merasakan senang sekali, bersyukur dan merasa dicintai oleh orang-orang yang banyak karena banyak banget dari mereka yang peduli. Nah, karena mereka saya juga jadi semangat dan rasa bersyukur karena mereka ini menyalurkan energi yang positif juga ke saya, seperti menemani nge-call setiap hari, terus selalu bikin ketawa, ngirimin barang-barang, makanan, obat-obatan, dan itu membuat imun saya dan mood jadi naik. Nah, kemudian ditambah berita papa saya yang kondisinya yang semakin hari juga bertambah baik, dan saya juga merasakan senang sekali dan merasa tuh bahwa ada harapan ke depannya. Mungkin papa juga merasakan hal yang sama seperti saya melalui orang-orang yang ada di sekitar dia dengan mensupport dia, terus memberikan dia makanan, perhatian setiap hari. Jadi dia merasa happy, makanya imun dia cepat naik dan juga membuat dia itu cepat sembuh. Nah, dari kejadian ini saya merasakan emosi positif, yaitu dengan bersyukur, saya merasa bahagia, merasakan cinta dari orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Untuk perma yang kedua, yaitu engagement, yaitu kelekatan dengan kegiatan atau aktivitas yang kita sukai dan kita juga menjalaninya tanpa adanya paksaan dan kita bisa fokus terhadap kegiatan tersebut. Nah, kegiatan ini juga bisa berupa kegiatan sehari-hari ataupun hobi. Nah, saya akan membahas dua sisi dari engagement, yaitu positive engagement dan negative engagement. Kalau dari positive engagement, saya memiliki kegiatan yang sangat-sangat saya sukai, yaitu volley. Nah, jadi sejak SMP sampai dengan kuliah saat ini, saya selalu mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pada bidang ini pula saya juga merasa bahwa ini tuh passion saya. Saya juga merasa sangat ahli di bidang volley ini. Nah, maka dari itu saya terus berlatih dan mengikuti ajang perlombaan antar sekolah dan nasional. Alhasil saya berhasil meraih penghargaan di setiap perlombaan, dan berkat volley ini pula menjadikan saya murid yang berprestasi di bidang non-akademik pada tingkat SMA. Nah, di sekolah saya juga merupakan salah satu murid yang berhasil meraih prestasi terbanyak di bidang non-akademik sebanyak 14 penghargaan. Dan kalau dilihat dari negative engagement-nya, karena terlalu banyaknya mengikuti kegiatan di luar sekolah dan pertandingan di luar sekolah, membuat saya tertinggal banyak pelajaran. Nah, sehingga saya telat mempelajari pelajaran yang ada di sekolah. Tetapi pada akhirnya saya bisa mengejar semua itu dan nilai-nilai saya semua juga tetap bagus. Selanjutnya yaitu perma ketiga, relationship, dengan menjalin hubungan yang positif dengan teman, saudara, dan keluarga. Contohnya, saya merupakan salah satu orang yang friendly, mudah bergaul, dan juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, gereja, maupun kuliah. Tujuannya yaitu saya ingin memperluas koneksi dan menjalin hubungan baik dengan teman-teman. Kalau untuk keluarga, saya selalu menyediakan waktu untuk quality time bersama mereka di hari Minggu. Saya selalu pergi ke gereja bersama dan pergi entah itu ke mall atau ke tempat makan atau tempat wisata lainnya. Hal ini dapat membuat hubungan saya dengan keluarga dan orang-orang sekitar saya menjadi lebih positif dan dekat satu sama lain. Yang keempat itu meaningful life, artinya aktivitas yang membuat kita merasa diri kita tuh lebih bermakna, bermanfaat, dan berguna bagi orang lain. Contoh pengalaman hidup saya yang pernah saya alami yaitu saya sering sekali mengikuti kegiatan bakti sosial di sekolah, kegiatan gereja maupun kegiatan keluarga. Kemudian pada saat itu saya pergi ke beberapa panti asuhan, panti jompo, dan tempat penampungan untuk wanita dan pria yang memiliki keterbelakangan mental. Kegiatan yang saya lakukan yaitu dengan memberi mereka sumbangan berupa barang kebutuhan mereka dan juga memberikan mereka sedikit hiburan berupa nyanyian dan juga mengajak mereka untuk menari bersama dengan tujuan agar mereka merasakan kesenangan. Kemudian saya juga sudah pernah mengajarkan anak-anak yang tinggal di kolong jembatan dengan tujuan agar mereka mendapatkan ilmu baru. Nah, dari kegiatan yang saya sudah lakukan itu, saya merasa bahwa diri saya bermanfaat dan berguna bagi orang-orang banyak. Nah, yang terakhir, yang kelima itu achievement atau accomplishment, yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga mendapatkan hasil yang baik
atau yang kita mau. Nah, hal ini berhubungan dengan kemajuan diri yang tidak harus berbentuk material, melainkan dapat berbentuk moral. Contoh pengalamannya yaitu saya sejak SMP awal, saya ingin sekali mendapatkan ranking 3 besar dengan tujuan ingin melihat mama papa bangga ketika melihat saya berdiri di atas panggung dan menerima penghargaan. Tetapi hal itu tidak dapat terwujud karena saya selalu mentok di ranking 4. Kemudian saat memasuki SMA, saya mulai tekun untuk belajar walaupun banyak saingannya, dan juga saya bersekolah di sekolah baru. Saya memiliki target pada saat itu untuk mencapai 3 besar di sekolah, dan juga memiliki target untuk berprestasi di bidang non-akademik juga. Dan pada akhirnya, dari hasil kerja keras saya selama 3 tahun di SMA itu berhasil membawa saya ke ranking 2 dan menjadi salah satu murid yang mendapatkan penghargaan terbanyak pada tahun 2021 sesekolah SMA Tarakanita 2 Jakarta. Nah, semuanya itu merupakan contoh pengalaman yang pernah saya alami yang berkaitan dengan perma. Maka dari itu, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.